Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Nah anak-anak, kita belajar lagi tematik dan artikulasi bersama Bu Neni. Silakan anak-anak boleh persiapkan buku subtema kegiatanku, buku workbooknya dan juga buku student booknya ya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang adab-adab dan doa yang kita ucapkan apabila kita memulai dan menyudahi kegiatan. Insya Allah kemarin kita sudah hafalkan ya beberapa doanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian waktu dalam sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan yang namanya matahari ya. Luar biasa sekali fungsi matahari untuk kehidupan kita manusia di bumi. Nah, jadi pembagian waktu di bumi ya, di dunia ini ditentukan oleh posisi matahari. Jadi pembagiannya adalah ada 4 ya. Dalam sehari kita mengalami 4 waktu. Ada pagi hari di mana mataharinya mulai posisinya dari arah timur ya, mulai terbit, itu dinamakan pagi hari. Posisi matahari berada di tengah ya, di atas, dan ini terik sekali siang hari, dan matahari mulai tenggelam dari arah barat itu dinamakan sore hari, dan matahari tidak ada atau diganti dengan bulan ya, itu dinamakan dengan malam hari. Jadi pembagiannya ada pagi, siang, sore, dan malam, dan kembali lagi ke pagi hari di esok harinya. Nah, selanjutnya kita akan tahu nih, mulainya pagi hari ditandai dengan terbitnya matahari. Jadi matahari terbit itu dari arah timur ya. Nah, bumi berputar. Nih, matahari juga berada nanti karena buminya berputar, mataharinya seolah-olah bergerak ya, padahal bumi yang bergerak ya. Jadi matahari diawali dengan terbit dari arah timur. Nah, setelah itu matahari atau bumi berputar. Nah, posisi mataharinya pun berubah menjadi berakhir sore hari itu ditandai dengan tenggelam, mataharinya tenggelam dari arah barat. Jadi kalau terbit dari arah timur, kalau tenggelam dari arah barat, ditandai dengan mulai langit berwarna hitam ya. Kalau misalkan warnanya cuacanya cerah, maka berwarna merah ya, kemerahan. Nah, selanjutnya anak-anak boleh dibuka lagi halamannya ya. Oh, ini ya, tadi halaman 21, kita dibuka di halaman 22. Nah, selanjutnya apa saja sih Bu Guru ciri-ciri dari pagi hari? Nih boleh disimak ya, boleh dilihat tuh gambarnya. Nah, jika dilihat dari gambarnya nih, matahari tadi ya yang sudah dijelaskan, posisi matahari berada di sebelah timur, maka bayangan kita juga nih, bayangan tubuh kita menghadap ke arah barat, dan ukuran bayangan tubuh kita lebih besar dan lebih panjang daripada ukuran tubuh kita yang sebenarnya. Bu Guru untuk membuktikannya boleh nih di pagi hari anak-anak keluar ya, di jam biasanya jam 7 ya, sudah matahari sudah mulai muncul, atau jam 6. Sekarang jam 6 sudah mulai ada matahari ya. Silakan boleh pergi keluar. Lihat bayangan kita, apakah betul? Nih, biasanya bayangan kita itu lebih panjang daripada ukuran tubuh kita yang sebenarnya ya. Nah, selanjutnya pada pagi hari udara juga terasa sejuk ya, karena itu proses terjadinya nih matahari mulai menyinari segala yang ada di bumi. Nah, itu terjadi juga yang namanya fotosintesis ya. Itu kalian nanti akan belajar di pembelajaran IPA ya, di kelas 3. Itu namanya fotosintesis. Jadi tumbuhan mengeluarkan udara segar, makanya terasa sejuk ya di pagi hari. Nah, udara pagi hari itu sangat baik untuk kesehatan. Matahari juga masih mengandung vitamin ya. Vitamin apa anak-anak? Ada yang tahu? Vitamin D. Iya, matahari tampak mulai bergerak juga naik ke arah timur, dari arah timur ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri siang hari ini. Tadi setelah ciri-ciri pagi hari, ciri-ciri siang hari apa saja Bu Guru? Pada siang hari, nah ini ukuran bayangan tubuh kita lebih pendek daripada ukuran tubuh kita yang sebenarnya. Anak-anak boleh keluar di jam 12 ya. Itu lagi menyengat-menyengatnya ya. Coba dilihat bayangan tubuh kita. Bahkan bayangan tubuh kita kadang tidak terlihat ya,
karena sama posisinya dengan tubuh kita ya. Nih matahari sedang panas-panasnya ya. Nah, pada siang hari matahari sangat terasa panas. Matahari berada tepat di atas kita, di atas kepala kita biasanya ya, kalau cuacanya bagus, tidak mendung ya. Nah, selanjutnya apa saja sih Bu Guru ciri-ciri sore hari? Nah, ciri-ciri sore hari, bayangan tubuh kita menghadap ke arah timur. Ukuran bayangan kita lebih besar biasanya dan lebih panjang daripada ukuran tubuh kita yang sebenarnya. Bisa anak-anak keluar di jam 4 sore. Lihat bayangan tubuh kita ya. Nih, selanjutnya di sore hari itu mulai tidak terlalu panas ya. Nah, matahari juga tidak menyengat lagi. Tampak mulai bergerak turun ke arah barat. Biasanya anak-anak keluar untuk melakukan aktivitas bermain biasanya ya, sepedahan karena sudah mulai tidak terlalu panas. Nah, selanjutnya ada lagi ciri-ciri dari malam hari. Apa saja Bu Guru ciri-ciri malam hari? Pada malam hari tubuh kita tidak memiliki bayangan ya. Tidak memiliki lagi bayangan karena awan pun sudah mulai gelap ya, matahari mulai tenggelam. Nah, selanjutnya pada malam hari keadaan langit gelap karena tidak ada matahari dan juga udara pun terasa dingin. Ya, udara terasa sangat dingin karena mataharinya sudah tidak ada, diganti dengan bulan ya pada malam hari dan juga bintang. Nah, anak-anak inilah ciri-ciri pembagian waktu dalam sehari, pagi, siang, sore, dan malam. Berikut ciri-cirinya. Nah, Allah telah menciptakan matahari yang begitu sempurna dan juga bumi yang begitu sempurna ya. Allah juga sudah jelaskan ini di dalam Al-Quran ya. Kemarin kalian sudah belajar Quran surat apa anak-anak? Ya betul, Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 4 ya, tentang penciptaan matahari ya dan juga fungsinya ya. Nih kata Allah dalam Quran Asy-Syams ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari iza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari iza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Walaili iza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Jadi Allah yang maha sempurna menciptakan matahari untuk kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan menggunakan waktu yang Allah berikan dengan baik ya. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita sebagai manusia harus menggunakan waktu yang Allah berikan untuk apa anak-anak? Ya betul, untuk beribadah, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, Rasulullah juga ada menjelaskan dalam hadis nih kata Rasulullah berpesan tentang bagaimana kita menggunakan waktu ya. Yang pertama adalah katanya muda sebelum tua. Jadi gunakanlah waktu muda kita sebelum waktu masa tua. Gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya ya, sebelum masa tua datang, karena tidak akan terulang kembali ya. Nah, selanjutnya sehat sebelum sakit. Jadi kalau kita sehat silakan, kita harus semangat melakukan aktivitas ya, semuanya karena Allah, diawali dengan bismillah. Nah, sebelum sakit itu datang. Kalau sakit kita tidak bisa ya, tidak leluasa untuk melakukan ibadah ya, untuk melakukan sesuatu kebaikan ya. Nah, selanjutnya adalah lapang sebelum sempit. Selagi kita punya banyak waktu luang ya, jangan ditunda-tunda nih, kata Rasulullah, tidak menunda suatu pekerjaan yang bisa dilakukan di hari itu. Misalnya misal tugas ya, pengerjaan tugas, nanti aja taunya besoknya mungkin tugasnya semakin banyak, waktunya jadi semakin sempit. Jadi silakan gunakanlah waktu luang ya, waktu yang ada dengan sebaik-baiknya sebelum masa itu menjadi waktunya sedikit sempit, pekerjaannya semakin banyak.
Nah selanjutnya kaya sebelum miskin. Nah sebelum masih kita berada ya, masih kita bisa berusaha, bisa kita menginfakkan sedikit meskipun tidak banyak ya. Nah menginfakkan apa yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang lebih membutuhkan ya, sebelum miskin. Misalkan seseorang yang tadinya kaya raya ya, tahu-taunya Allah kasih atau takdirkan bangkrut. Nah waktu kaya dia lupa untuk infak sedekah, taunya dia bangkrut, miskin. Bisa tidak dia infak? Bisa juga dia infak, tapi tidak sebanyak ketika dia kaya. Maka gunakanlah selagi kita ada, selagi kita mampu, silakan pergunakan apa yang Allah berikan dengan baik ya. Boleh itu misalkan digunakan dengan baik di jalan yang benar ya, tidak diperuntukkan untuk sesuatu yang mudarat ya, misalkan untuk mencelakai orang uangnya ya, untuk menipu. Nah nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah waktu hidup sebelum kita mati. Betul sekali ya, Allah memperingatkan kita bahwa setiap orang yang hidup pasti akan mati. Maka kita gunakan waktu hidup nih, sekarang kita masih hidup, kita tidak tahu nih besok, lusa, atau Bu Neni dulu atau siapa dulu ya yang meninggal, kita tidak akan pernah tahu. Maka gunakanlah waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya ya, sebelum kematian itu datang, untuk bekal ya. Karena kata Allah ternyata hidup di alam dunia ini cuma sebentar, yang kekal itu adalah setelah kematian. Maka kita gunakan ya, apapun yang kita lakukan, mari sama-sama nih, Bu Neni juga sama ya. Bu Neni pasti dong kita bisa melakukan kesalahan, iya betul, tapi kita berusaha dengan sebaik mungkin. Selalu kita ingatkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan semuanya niatkan karena ibadah, insya Allah mendapatkan ridho Allah ya. Misalkan pasti nih manusia, Bu Neni atau siapa ya, kalian juga pasti melakukan kesalahan, tapi kita perbaiki dan juga kita ingatkan kembali untuk selalu di jalan yang Allah ridhoi. Nah itu ya, ini muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Mari kita belajar sama-sama ya. Bu Neni di sini hanya mengingatkan sama-sama anak-anak ya, sama-sama Bu Neni juga sedang belajar. Oke? Nah ini yang Allah ajarkan kepada kita dan Nabi Muhammad SAW ya, tentang bahwa kita harus menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk mengharap ridho Allah dan bekal kita nanti setelah mati, karena itu adalah sebenar-benarnya kehidupan ya. Terima kasih anak-anak. Nah sekarang untuk tugasnya apa ya, boleh anak-anak dibuka workbooknya di halaman nih, di halaman ini nih ya, di halaman 18. Anak-anak boleh buka workbooknya di halaman 18. Pasangkanlah gambar waktu berikut dengan pernyataan yang tepat. Jadi ini misalkan nih gambarnya apa, ini siang, malam, atau sore. Nah setelah itu kalian pasangkan apakah suasana pagi hari, sore hari, malam hari, atau siang hari. Ditarik garis ya. Nah selanjutnya untuk tugasnya, ini adalah nih ya, untuk tugas selanjutnya boleh di halaman nah boleh di halaman 16 ya. Tugas selanjutnya di halaman 15 nih. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata-kata yang telah tersedia di samping kalimat tersebut dengan cara menarik garis. Nih contohnya ya. Ini di sini ada beberapa kata, ini pilihan kata: membaca, bermain, mandi, mencuci, memasak, membuka, menonton, dan memperbaiki. Nah ini ada kalimat nih, ada titik-titik yang masih kosong yang harus kalian isi. Ini adalah kalimat yang tidak sempurna ya. Contoh, Bu Neni kasih contoh nomor 1. Raka sedang titik-titik di kamar mandi. Nah pilihannya ada di sini. Kira-kira Raka sedang apa ya? Titik-titik di kamar mandi apa? Pilih sama kalian. Raka sedang membaca, Raka sedang bermain di kamar mandi, atau sedang mandi, atau sedang mencuci, memasak. Nah
Betul ya, yang paling tepat misalkan ini, Bu Guru pasti dong yang di kamar mandi mah mandi katanya gitu ya. Boleh tarik garis sama kalian ya di sini ke mandi ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah mandi. Nah, yang sudah kalian cakra biar tahu nih berapa lagi yang belum kalian gunakan kata-katanya ya, biar lebih gampang ya. Oke. Boleh Bu Guru, aku mah supaya latihan menulis mau ditulis lagi di titik-titiknya boleh ya. Setelah ditarik garis, setelah dicoret, Bu Guru aku mau tulis di sini boleh. Mandi ya. Tidak apa-apa ya, tidak menjadi suatu keharusan. Ditarik garis juga sudah cukup. Tapi kalau mau ditulis ya, boleh, silahkan Bu Neni membebaskan ya. Begitu ya anak-anak. Jadi silakan lengkapi, ini kan tidak lengkap nih, ada yang hilang titik-titiknya. Jadi dipilih, di sini pilihannya. Oke. Nah, setelah itu kalian boleh menggambar ya. Nih, gambarlah kegiatan sama di rumah, kemudian beri warna nih. Di sini boleh kalian gambar misalkan di taman. Kalian lagi main sepeda nih di sore hari, boleh ya. Atau kegiatan lagi liburan, misalkan pergi ke mall atau pergi ke kolam renang deh Bu Guru, aku mah boleh di sini digambar sama kalian sebisanya saja. Tidak usah memaksakan harus seperti apa, bagus atau bagaimana, tidak ya, sebisanya saja, semampunya saja. Setelah digambar, kalian boleh diwarnai ya. Kegiatannya bebas apa saja, terserah kalian yang di rumah. Bu Guru, aku mah di rumah kalau ini nonton TV dah sama ayah sama ibu, boleh di sini. Kalian gambar misalkan rumah, ruang tamu, terus kalian lagi nonton deh sekeluarga, boleh, tidak apa-apa. Begitu ya anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya dan juga tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.